wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Sandria dengan NIM 19042173 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Motivasi Kerja di Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Aib Permana STMT. Baiklah, kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu dasar terjadinya motivasi. Dasar pertama terjadinya motivasi yaitu pertama, keinginan. Setelah adanya keinginan akan terjadi pencapaian kekurangan, dan setelah itu terjadi kebutuhan sehingga terjadi ketegangan yang berbuat sesuatu sehingga tercapai tujuan kita. Itulah dasar terjadinya motivasi. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentang motivasi kerja. Teori motivasi yaitu yang pertama, konten teori. Artinya, menitik beratkan pada apa motivasi, menekankan pentingnya faktor dalam diri individu yang menyebabkan mereka berperilaku. Teori ini berusaha untuk memuaskan kebutuhan apa dan apa yang mendorong mereka bertindak. Yang kedua yaitu proses teori. Artinya, menitik beratkan pada bagaimana dan dengan tujuan apa individu dimotivasikan. Yang ketiga yaitu teori reinforcement. Artinya, menekankan pada cara-cara perilaku dipelajari, bagaimana tindakan masa lalu mempengaruhi tindakan masa mendatang dalam suatu siklus proses belajar. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu tentang sumber dorongan. Sumber dorongan ada dua, yaitu intrinsik dari dalam diri dan ekstrinsik dari luar diri. Motif berprestasi tinggi. Yang pertama yaitu ingin mengungguli atau berkompetisi terhadap standar baik standar pribadi maupun lingkungan. Yang kedua, selalu merasa tidak puas. Yang ketiga, ingin melakukan sesuatu yang unik atau lain daripada yang lain. Yang keempat, mempunyai rencana yang matang untuk tujuan jangka panjang. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu ciri orang yang berprestasi tinggi. Yang pertama yaitu berani mengambil risiko yang wajar. Yang kedua, bertanggung jawab secara pribadi. Yang ketiga, menggunakan umpan balik. Yang keempat, merasa dikejar-kejar waktu. Yang kelima, mengerjakan sesuatu dengan kreatif dan inovatif. Yang keenam, menyukai situasi yang serba mungkin. Yang ketujuh, berinisiatif, suka menyelidiki dan mempelajari lingkungan. Yang kedelapan, lebih menyukai kegiatan untuk mendapatkan keahlian daripada hanya untuk persahabatan. Yang kesembilan, menginginkan ukuran yang konkret bagi prestasi dan kemajuannya. Dan yang terakhir yaitu cenderung ngotot dalam menghadapi kesulitan dan hambatan. Baiklah, kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu cara pandang seorang baik positif maupun bersifat negatif tentang pekerjaannya. Kaitan kepuasan kerja. Yang pertama, kepuasan kerja dengan prestasi. Yang kedua, kepuasan kerja dengan kemangkiran. Yang ketiga, kepuasan kerja dengan keinginan pindah. Yang keempat, kepuasan kerja dengan usia. Yang kelima, kepuasan kerja dengan tingkat jabatan. Yang keenam, kepuasan kerja dengan besar kecilnya organisasi. Baiklah, kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu tentang stres. Stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang yang tidak dapat diatasi berakibat ketidakmampuan seseorang berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Adapun sumber stres yang pertama yaitu beban tugas yang terlalu berat, tekanan waktu. Yang ketiga, penyediaan yang kurang baik. Yang keempat, iklim kerja yang tidak nyaman. Dan yang kelima, kurangnya informasi dan feedback tentang prestasi kerja. Yang keenam, ketidakseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Yang ketujuh, ketidakjelasan peranan karyawan dalam keseluruhan kegiatan perusahaan. Yang kedelapan, frustasi karena adanya intervensi pihak lain yang menimbulkan terganggu konsentrasi kerja, konflik antara karyawan dengan pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Yang kesembilan, sistem nilai yang dianut oleh karyawan dan yang dianut oleh perusahaan. Yang kesepuluh, perubahan yang menimbulkan ketidakpastian. Baiklah, kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu tentang konseling. Di sini konseling berarti landasan pemberian konseling karena berbagai masalah yang dihadapi karyawan, termasuk stres, dapat berpengaruh pada prestasi kerja, kemampuan untuk penyesuaian diri. Konseling efektif. 1. Melibatkan paling sedikit dua pihak, yaitu karyawan dan konselor. Yang kedua, berwujud komunikasi dan dua arah yang terbuka.
Yang ketiga, membantu karyawan menghadapi dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, meningkatkan kemampuan organisasi mencapai sasarannya. Yang kelima, memperlakukan karyawan secara lebih manusiawi. Yang keenam, mengatasi permasalahan pribadi dan organisasional. Yang ketujuh, bersifat konfidensial. Yang kedelapan, ditangani oleh tenaga ahli secara profesional, baik yang terdapat di dalam organisasi maupun mendatangkan ahli secara khusus dari luar perusahaan. Baiklah, kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu hubungan industrial. Hubungan antara karyawan dengan perusahaan. Yang kedua, hubungan yang serasi dan harmonis antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga, hubungan formal yang terdapat antara kelompok manajemen dan kelompok karyawan yang terdapat di perusahaan. Yang keempat, pihak yang berkepentingan. Yang pertama, manajemen. Kedua, para karyawan. Ketiga, pemilik modal dan pemegang saham. Keempat, kelompok tertentu dalam masyarakat yang menjadi konsumen barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang kelima, para pemasok. Dan yang keenam, pemerintah. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu serikat prakerja. Pekerja menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, seperti upah yang sangat rendah, kondisi kerja yang tidak manusiawi, yang semuanya turut berpengaruh terhadap sikap karyawan terhadap perusahaan. Yang kedua, kesadaran bahwa apabila para pekerja berjuang sendiri-sendiri akan berada pada posisi yang lemah. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu tentang beberapa alasan yang bersifat ekonomi, psikologikal, dan pragmatikal masuk dalam serikat prakerja. Yang pertama itu hasrat untuk diakui. Dalam serikat pekerja memiliki hak suara untuk turut menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk didengar pendapat dan masalahnya oleh manajemen. Yang ketiga, dapat meningkatkan pengetahuan dalam berbagai bidang di luar tugasnya sehari-hari. Dan yang keempat, integritas kepribadian seseorang mendapat pengakuan dan penghargaan yang wajar. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu tentang 5 tahap pertumbuhan hubungan industrial. 1. Tahap konflik. 2. Tahap pengakuan eksistensi. 3. Tahap negosiasi. 4. Tahap akomodasi. 5. Tahap kerjasama. Pemutusan hubungan kerja. Terputusnya ikatan antara karyawan dengan perusahaan. Alasan: yang pertama, pemutusan karena keinginan karyawan sendiri. Yang kedua, pemutusan karena kesalahan karyawan. Yang ketiga, pemutusan karena perusahaan berhenti produksi. Yang keempat, pemutusan karena perusahaan bangkrut. Yang kelima, pemutusan karena karyawan tidak mampu lagi bekerja atau sakit menahun atau cacat total. Yang keenam, pemutusan karena yang bersangkutan meninggal. Dan yang ketujuh, pemutusan karena batas usia yang ditentukan atau pensiun. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu keselamatan dan kesehatan. Keselamatan adalah terlindunginya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Yang ketiga, kedua aspek di atas penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu tentang hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat prakerja dan berunding dengannya dengan itikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Yang kedua, aktivitas sumber daya manusia yang terkait dengan perundingan kolektif seringkali disebut sebagai hubungan industrial. Baiklah, hanya itu penyampaian presentasi yang dapat saya sajikan. Jika ada kesalahan kata dan mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.